Pemerintah membuka keran impor beras sejumlah 1 juta ton. Impor beras diklaim dilakukan di tengah musim panen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menghitung keputusan kuota impor garam 3 juta ton berpotensi membuat 1,8 juta ton garam lokal tidak terserap tahun ini. Data yang dikumpulkan KPPU, potensi 1,8 juta ton tersebut lebih besar dari jumlah garam lokal yang tidak terserap tahun lalu 1,3 juta ton. Impor kebutuhan pokok yang sempat menghangat ya dalam waktu terakhir ini sesungguhnya tidak perlu ya kalau menurut saya menjadi polemik. Ini cukup tegas karena kita tahu di bulan Maret ya April kita mengalami panen raya, dan kalau kita mengalami panen raya berarti ketersediaan beras itu melimpah. Dengan adanya isu impor ini, dan ini proven ya, bisa dilihat datanya, harga gabah petani itu sudah turun. Jadi polemik impor ini menyebabkan kesejahteraan petani kita berkurang. Ini baru isunya, gimana kalau nanti impornya. Dan menurut saya impor kebutuhan pokok ya di era pandemi ini mestinya tidak perlu dilakukan dengan catatan ketersediaan di dalam negerinya mencukupi begitu. Nah, ini menjadi catatan penting ya buat penyelenggara negara, bahwa ketika mereka penyelenggara negara ya para menteri itu rapat di satu meja yang sama, tapi kemudian di rapat itu punya satu kesimpulan, tapi ketika berada di luar rapat itu terjadi kesimpulan yang berbeda-beda. Nah, inilah yang kemudian kita mempertanyakan sinkronisasinya. Nah, seharusnya yang terkait dengan isu impor beras ini, misalkan ini kan lucu ya, Menteri Perdagangan mengatakan Indonesia siap impor beras, sementara Kementerian Pertanian mengatakan tidak perlu kita impor beras. Kontradiktif. Badan Bulog juga mengatakan tidak perlu impor beras. Nah, ini kan jadi dalam kacamata kebijakan publik, orang akan bertanya, ini bagaimana sih cara penyelenggara negara mengelola program kerja ini? Nah, kita memberikan catatan bahwa seharusnya sebelum ini menjadi wacana publik, harusnya disinkronisasi terlebih dahulu sampai kemudian ada satu kesepakatan bersama, misalkan impor atau tidak begitu, kemudian diputuskan siapa juru bicaranya. Sehingga ini menjadi sebuah sinkronisasi harmoni yang indah begitu dilihat oleh publik. Yang pertama, pemerintah harus pandai melakukan sosialisasi setiap kebijakannya, khususnya terkait mengenai impor ini. Kita tahu masyarakat sudah susah ya, pendapatan masyarakat menurun karena pandemi ini. Begitu juga dengan petani. Nah, tentunya petani ingin harga jual mereka meningkat. Nah, kalau seandainya pemerintah ingin melakukan impor dalam rangka menjaga ketersediaan beras ya di stok nasional begitu, maka ini harus dilakukan dengan cara komunikasi yang baik, komunikasi publik yang baik. Pertama, dijelaskan dulu bahwa jangan bicara impor di saat masyarakat sedang panen raya, tapi marilah bicara impor nanti, ini perbaikan ke depan, bicara ketika harga beras menaik ya, publik mempertanyakan kenapa harga beras naik. Dengan itulah kemudian orang memahami, oh ternyata impor ini untuk meredam gejolak harga, sehingga make sense gitu di mata masyarakat. Saya kira di strategi jangka panjang kita perlu sekali memikirkan kemandirian ekonomi, terutama sektor pertanian. Ketahanan pangan ini adalah salah satu backbone bangsa. Kita tidak boleh tergantung ya di masa yang akan datang, di dalam jangka panjang, tergantung pertanian kita dengan negara lain. Kita tidak boleh. Bahkan saya mengusulkan di era pandemi ini ya, ketika perdagangan bisa dikatakan terputus begitu, kita harusnya pandai memanfaatkan momentum. Kita harusnya mengencourage petani, pemilik lahan, pemilik benih terbaik untuk menanam sebanyak-banyaknya, seproduktivitas yang paling tinggi, untuk kemudian kita tidak hanya berpikir memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di jangka panjang kita harus berpikir Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Jadi kita yang mengekspor.
bukan kita mengimpor bahan baku itu, bahan pertanian itu. Jadi kita harus mengekspor sebesar-besarnya, tidak hanya beras ya menurut saya, seperti herbal yang dibutuhkan oleh dunia, seperti eukaliptus ya, itu kan hanya tumbuh di Indonesia Timur. Itu bagaimana kita manfaatkan eukaliptus itu, kita produksi, kita ekspor ke negara-negara lain. Ini loh salah satu mencegah COVID merajalela di negara.